Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau
tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom on fire. On fire. Mantap, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, sehingga kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. 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 Sebelum duduk tengok kanan kiri, katakan pastikan ada luar biasa hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan
Bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Dalam ibadah yang kedua ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih betapa kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Engkau lebih dari segalanya buat kami. Karena kami ada sebagaimana kami ada sampai saat hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Oralaba ya ralaba ya raba. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Oralaba ya Tuhan, ibadah kami yang sederhana ini bukan sekedar kami beribadah, tapi kami rindu ketemu Tuhan. Biar Tuhan berkenan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Syarala wala 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 wala. Syarala wala 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 wala. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami sembah Kau Tuhan. Orang lama ya si ya ramo ramo. Kaulah kecintaan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi 2023 ini ya Tuhan. Untuk lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Ketika ada dalam hadirat-Mu kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tidak mau pandang yang lain, mau pandang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat keluarga kami Tuhan. Engkau baik buat setiap saudara-saudara kami, para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk PPKN yang sudah dicabut Tuhan. Ini semua karena doa-doa setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu ya Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hati, katakan dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih
ku cinta Kau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu ya Tuhan. Yesus, aku cinta kepada Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hati, saudara sendiri katakan, dengan segenap ya Tuhan. Panggil Yesus. Biar musik saja. Ini pengakuan kami Tuhan. Kalau kami cinta Tuhan, kami akan menanggalkan setiap permasalahan tapi kami datang di hadapan-Mu. Bukti kami cinta Tuhan. Kami mau tinggalkan masa lalu kami ya Tuhan. Di mana kami Tuhan masuk 2023 ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan. Kami keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Kami rindu Tuhan ketemu Tuhan. Ketika kami beribadah Tuhan, bukan sekedar datang duduk diam lalu pulang, tapi biar ibadah kami yang berbeda di hadapan-Mu. Berbeda dari 2022 Tuhan. Lebih baik lagi di tahun ini Tuhan. Syarama. Oh, Jesus. Kalau kecintaan kami
hatiku ya, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Lebih lagi dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami cinta Engkau, Yesus. Kami ada sampai saat hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Oh Yesus. Syarala barala 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 bayarala bayarala. Ya, biar dupa yang harum naik ke tata Tuhan, dupa yang harum naik ke atas ke tata Tuhan.
kami juga memberikan yang baik buat Tuhan. Lewat tubuh jiwa roh kami. Untuk kami terus memuji-muji Engkau. Kita yang siap memuji Tuhan. Dengan mantap sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Yuk kita lompat 3 kali. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Supaya lebih semangat lagi. Otot-ototnya kita lemeskan. Amin. Kita lompat 3 kali sambil katakan Yesus dahsyat. Yang mau dengan saya katakan amin. Yuk 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yes. Tepuk tangan yuk. Hey, kita berreggae dulu. Iya. Na 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 na. Ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. na 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 na. Ya. na 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 na. Na na na. Come on, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, ya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sungguh keagungan-Mu Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Asik. Na 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 na. Langit dan bumi. Dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Memuji ku sembah. Angkat tanganmu Puji seperti ini Bapak Ibu. aku puji. Angkat tangan ke surga. Sembah Amin. Yesus Tuhan. Kristus Sang
sha na 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 sha na 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 na. Coba jemaat sendiri tanpa musik. Na 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 na. Hey. sha na 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 na. na 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 sha na na Asik. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Haleluya. 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 Saya tahu kita semuanya tetap bangkit hari-hari ini. Amin. Dan kita terus tetap berharap, tetap gaul sama Yesus. Haleluya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Katakan selaminya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih gandul Gusti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita menari. Hey. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, asik. Saben dina, dina wengi, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi, gandul Gusti. Ngomong. Kula amung percaya ora bakal dilepon, nanging uripku selaminya. Salaminyo Hatiku ayam tentang hatiku rasa senang, saben dina pulang deh gandul. Mari menari bersama Tuhan. Ya. Gandul Gusti, saben dina rina wengi, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, yeah. Saben dina rina wengi, gandul Gusti. Kulo among, kulo among percaya. ora bakal dilopo Dina pulang gandol sinten? salaminyo Ya, hatiku ayam tentang amin. hatiku rasa senang Saben dina pulang ge gandol. Mari kita joget sama-sama yuk. Ah. 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 Kau amung percaya ora bakal cilaka, ntar selaminya. Hatiku ayam tentang hatiku rasa senang, saben dina pulang ge gandul Gusti. Saben dina pulang ge gandul Gusti. Saben dina pulang ge gandul sinten? Gandul Gusti. Haleluya.
hidup kita terus bergantung bersama dengan Tuhan di 2023. Amin. Kita akan perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar engkau terus pakai hidup kami untuk menjadi murid-Mu ya Tuhan. Karena muridlah yang bisa memuridkan. Biar pakai kami terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan buat kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Alat, jadikan ku alat dalam rumah-Mu ya Tuhan. Di tangan Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. memuliakan nama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan, kita akan ada pengurapan hari ini. Siap-siap untuk diurapi Tuhan. Ku dibaharui Selalu jadikan kami alat-Mu, jadikan ku alat ya Tuhan dalam rumah-Mu. Di tangan bentuklah kami Tuhan. kehendak-Mu. Pakailah sesuai dan ini generasi Remiamu Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari Bapak Ibu kita semua mempersiapkan diri untuk terima pengurapan pada pagi ini. Diawali dari anak-anak kita, saudara. Biar pengurapan-Mu itu yang mengajar kami, menuntun kami. Ya Tuhan, urapi kami, kuduskan kami, supaya hidup kami berkenan kepada-Mu.
di tahun 2023, di awal tahun di bulan Januari ini ya Tuhan. Tuntun kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu kami memerlukan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Urapi kami pagi ini. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Ya urapan-Mu ya Tuhan. Juga menguduskan kami semua ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Boleh maju yang mau diurapi? Kurasakan kasih kuasa. Ayo lebih cepat lagi, maju yang mau diurapi sebelah kanan. Sebelah kanan menghadap mimbar dulu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Sekali katakan kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan, kami merasakan kasih-Mu terus panjang 2023 ini Tuhan. Yes, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, amin amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Kalau sudah habis yang sebelah kanan, sebelah kiri boleh. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Mujizat-Mu kami alami Tuhan. Yes, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.
Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu. Yes, mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Yes, Kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, lebih lagi Tuhan curahkanlah. Kuasamu Tuhan, mujizat Biar musik saja, kita bahas terus sama-sama yang sudah bisa bahasa roh. Mengerang kepada Tuhan, minta apa menjadi kerinduanmu. Yang sudah bisa bahasa roh sama-sama. Keluarga rumah tangga yang ada Tuhan. ampuni kami Bapa. Yesus, Yesus. Biar 2023 kami semakin bangkit ya Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Syaralaba, mari terus kita connect sama Tuhan, minta apa yang jadi kerinduan 2023 ini. Ini umatmu GBI 3 Raksa, umat kesayanganmu. Hadiratmu Yesus. Syaralaba, Sekarang Bapa. kami patahkan roh Ampuni kegagalan. kami, Yesus. Kami lepaskan roh kehasilan, keberuntungan, kesuksesan. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Kita tetap bangkit berdiri. Mujizat terjadi sekarang. Sekarang ini mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kebaikan-Mu atas kami semua. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami ada di tahun 2023 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan atas kami semuanya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Dari pertengahan sampai selesainya. Dan memberikan firman-Mu ini juga Tuhan berkati. Urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa setan iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini. Maupun memberikan firman-Mu kami tolak patahkan hancurkan di dalam nama Yesus. Kau yang memimpin ibadah ini sampai selesainya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Semoga tiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi kita buat kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, Saudara. Amin, amin. Di tahun 2023 ini ada tema besar yaitu bangkit jadilah pemenang. Bila kita gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, di tahun 2023 ini kita bangkit jadi pemenang. Amin.
Katakan bersama saya, bangkitlah jadi pemenang. Lihat kanan kiri, katakan bangkit dan jadilah pemenang. Amin. Memang saudaraku dikasih Tuhan, orang berpikir di tahun 2023 ini ada banyak hal yang terjadi, yaitu dengan berbagai macam prediksi-prediksi dari banyak orang. Baik juga hamba Tuhan, baik juga tentang dunia, saudara. Karena apa? Memang pandemi COVID-19 pun juga belum berakhir. Masih ada, kita berdoa supaya dari pandemi ini menjadi endemi. Sehingga kita semua sudah divaksin, saudara? Ada yang belum divaksin? Ya, biar kita semua yang sudah divaksin bisa memiliki kekebalan tubuh, penyesuaian. Atau mungkin ada yang sudah kena, kekebalan tubuh kita juga semakin kuat karena sudah sudah kena, gitu. Mungkin orang berpikir di tahun 2023 ini sekali lagi bahwa ada banyak tantangan, banyak pergumulan. Berbicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, saudara. Kita di tahun 2023 ini juga kita memasuki tahun politik. Biar kita gereja Tuhan dalam berbagai macam hal, kita bangkit jadi pemenang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mau dibantu? Enggak nyampe. Ya, oke. Mungkin kita berpikir tentang pergumulan hidup, masalah keluarga, rumah tangga, orang tua, keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha dan sebagainya, saudara. Biar kita bangkit dari sana, bangkit menghadapinya, bangkit mengatasinya. Mungkin ada yang juga sakit belum disembuhkan Tuhan. Biar kita juga mengucap syukur, biar kasih Tuhan, biar kemurahan Tuhan itu menyertai kita. Tadi pagi saya membaca sebuah renungan, ada seorang anak yang dinyatakan buta, tidak bisa melihat. Dan dia berdoa, dia berserah sama Tuhan. Tuhan, aku berserah kalau Tuhan ambil mata saya, seperti itu. Tetapi kemudian dia dikasih pengertian oleh seorang hamba Tuhan, bisa enggak itu dibalik? Dengan cara apa? Aku persembahkan mata ini kepada Tuhan. Jadi persembahan, dipersembahkan. Dengan seperti itu, kira-kira beda enggak dengan yang pertama tadi, saudara? Tuhan mengambil atau kita mempersembahkan? Kalau kita persembahkan berarti kita rela. Dan kita percaya kalau kita persembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, itu Tuhan disenangkan. Amin. Mungkin dalam keadaan sakit, dalam kondisi seperti Tuhan, kalau Tuhan izinkan atau aku persembahkan tubuhku ini, hidupku ini, saudara, biar ini menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Bulan lalu atau tahun yang lalu, saudara, 2022 di bulan Desember saya memberikan pesan tentang bagaimana kita supaya kita menang atas dosa, hidup yang berkemenangan atas dosa. Dan di dalam perikop yang kita baca tadi, kita akan baca nanti, saudara, kita akan berbicara tentang hal ini juga, yaitu bagaimana kita menang atas dosa, atas iblis, atas pencobaan, dan juga tentang bagaimana pelayanan ini supaya terus berlangsung dari sekarang sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat dari tema besar ini diberikan dalam Efesus pasal yang keempat, pasal yang kelima ayat 14. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Rasul Paulus di dalam ayat ini menyampaikan pesan kepada jemaat Tuhan di Efesus supaya mereka bangun dari tidur. Apakah di sini ada yang tidur? Coba cek kanan kirinya. Katakan kepadanya, bangun. Udah siang. Bangun. Bangkit dan bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Kalau kita membaca dari ayat 1, seterusnya, saudara, ini berbicara bagaimana kehidupan lama kita harus kita tanggalkan. Dan kita tidak mengenakan kembali dari segala dosa-dosa masa lalu kita. Tentang kehidupan manusia lama kita.
supaya kita bangun, supaya kita bangkit. Yang lalu saya sampaikan bagaimana hidup kita sudah mati bagi dosa, dan kita hidup untuk kebenaran. Hidup untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sama-sama, 1, 2, 3, tetapi syukur bagi Allah, membawa kami ke dalam apa saudara? Di jalan kemenangannya dengan di mana-mana. Saudara, ini berbicara di dalam ayat ini tentang bagaimana kemenangan dalam pemberitaan Injil. Keharuman dari orang-orang yang menjadi percaya karena mereka menjadi murid Kristus, karena karakter mereka sudah diubahkan dan karakter yang diubahkan tersebut menjadi bau yang harum. Pengenalan akan Tuhan pun menjadi bau yang harum di hadapan sesama dan terutama di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan juga dipermuliakan. Di tahun 2023 ini, kita melangkah dari hari ke hari, kita terus bersama dengan Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, tetap bergantung sama Tuhan. Gandul Gusti, ini bahasa Jawa, gandul. Gandul itu artinya bergantung. Begitu, bergantung. Dulu saya waktu sekolah sering gandul angkot. Artinya apa? Gandul itu bergantung. Hidup kita bergantung sama Tuhan. Nah, lanjut saudara, kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, kita akan membahas di sini bagaimana supaya kita ini bangkit dan menjadi pemenang. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17, tadi yang 14 sudah kita baca, sekali lagi kita akan baca. Saya akan membaca ayat yang ke-14, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15 dan seterusnya. Dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, kita ada di tahun 2023, ini karena anugerah Tuhan. Sekalipun dunia mengatakan ini ada resesi, ada tantangan, bahkan kemarin ketika kami dalam doa pengerja, doa pelayan jemaat, gembala pembina kita Pak Niko menyampaikan pesan, beliau mendapatkan nubuat dari hamba Tuhan dari Australia, pendoanya bernama Pastor D. Beliau mengatakan bahwa gempa bumi 5, gitu kan, itu akan sering terjadi. Dan itu akan biasa terjadi. Tetapi diberikan kuasa untuk menghardik, yaitu dengan kata diam, tenanglah. Dan ini biar perintah yang diberi, seperti Tuhan Yesus menghardik badai, dan biarlah ini juga terjadi atas bangsa kita. Supaya apa? Indonesia, kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita melihat memang bencana, saudara, sampai hari ini pun di beberapa daerah di pantai utara masih tergenang banjir. Begitu. Belum lagi waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu saya melihat di Krakatau, anak Krakatau sudah mulai memuntahkan lahar. Gunung-gunung berapi mulai aktif, saudara. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tetapi biarlah kita gereja Tuhan tetap bergantung sama Tuhan. Kita sama-sama gandul Gusti, kita sama-sama bergantung sama Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan dan kita bangkit menjadi pemenang. Karena itu bangkitlah, jadilah pemenang. Amin saudara. Nah, bagaimana supaya kita bangkit dan menjadi pemenang ini? Yang pertama kita akan lihat, yang pertama adalah hidup seperti orang arif. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Hidup seperti, katakan kepada diri sendiri, saya mau hidup seperti orang arif.
Katakan kanan kirimu, hiduplah seperti orang arif. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada dua macam orang yang dijelaskan di sini, di dalam ayat 15 ini, bahwa ada orang bebal dan ada orang arif. Apa yang dimaksudkan dengan orang bebal? Yaitu orang yang hidup dalam kegelapan. Karena itu mereka tidak menyukai firman Tuhan. Orang bebal tidak suka akan firman Tuhan. Sukanya hidup dengan jalannya sendiri. Berbeda dengan orang arif. Orang arif adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Mereka suka menerima nasihat. Karena itu mereka suka dengan firman Tuhan. Jadi sebetulnya tandanya itu gampang, sederhana. Orang bebal dan orang arif. Orang bebal tidak suka akan firman Tuhan, orang arif suka akan firman Tuhan. Sehingga dia siap untuk menerima nasihat, siap untuk menerima teguran, siap untuk minta untuk diarahkan. Supaya hidupnya benar di hadapan Tuhan. Supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita orang arif atau kita orang bebal? Doa saya kita semua menjadi orang-orang arif. Amin. Bukan berarti namanya diganti dengan arif semua. Arif 1, arif 2, arif 3, tidak begitu saudara. Tetapi bagaimana hidup kita? Kuncinya gampang. Bagaimana kita membuka hati. Kita siap untuk dikoreksi, siap untuk diarahkan. Kenapa? Karena kecenderungan kita manusia, itu susah untuk dinasihati, susah untuk diarahkan. Kita maunya jalan sendiri. Misalkan ditegur, diingatkan, dinasihati, oh aku gak minta nasihat kok, aku gak minta teguran kok, aku gak minta dikritik kok. Kenapa aku dikritik, kenapa aku dinasihati, kenapa aku dikasih tahu? Aku gak minta kok. Begitu kan, sering begitu kan? Kita kan begitu kan karakternya. Kita maunya jalan sendiri, masa bodoh. Atau mungkin kita mendengar firman Tuhan juga seperti itu. Apa sih yang disampaikan hari ini? Begitu. Kita gak mau terima. Mungkin ketika memuji Tuhan, waduh datang semangat memuji Tuhan. Seperti tadi lagu seperti itu, sambil menari. Tetapi dalam firman Tuhan keluar, gak siap untuk menerima. Nah, biarlah kita semua menjadi orang arif. Lihat kanan kirinya, katakan jadilah orang arif. Siap dinasihati, saudara. Amin. Siap menerima teguran, siap dibentuk, siap diproses. Ini juga berbicara bagaimana tahun yang lalu saya berbicara dengan tema besar yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Ada proses-proses bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bagaimana hidup kita ini diproses, dibentuk supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Nah, dalam menjalani hidup ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita meminta untuk kita ini benar-benar memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan bahwa sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Bagaimana selama tahun 2022? Bagaimana kita hidup? Apakah kita seperti orang bebal atau kita seperti orang arif di tahun 2022 yang lalu? Lalu bagaimana nanti kita di tahun 2023 ini yang kita sedang jalani ini? Kita mau jadi orang bebal atau kita mau jadi orang arif? Masing-masing pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi doa saya, jadilah orang arif. Kalau kita mau jadi pemenang, jadilah orang arif. Yang kedua, mempergunakan waktu dengan bijaksana. 1, 2, 3, mempergunakan waktu. Katakan bersama, katakan berdiri sendiri, saya mempergunakan waktu dengan bijaksana. Amin, saudara. Lihat kanan kirinya juga, katakan pergunakan waktu dengan bijaksana. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa kita perlu menggunakan waktu dengan baik atau bijaksana, saudara? Karena waktu yang kita miliki, apa saudara? Singkat.
Pengertian waktu dalam ayat ini berbicara tentang kairos. Apa itu kairos? Yaitu kesempatan. Di mana kesempatan itu hanya berlaku satu kali dan tidak akan terulang lagi. Ketika kita menyadari kesempatan itu singkat, saudara, dan tidak terulang lagi, maka hidup kita akan menjadi seperti orang arif, bukan orang bebal. Mungkin ada yang berkata, kita mungkin bisa, kapan waktunya santai? Bisa, kita menggunakan waktu yang santai. Waktu untuk rileks, waktu untuk istirahat. Tetapi pergunakan itu juga dengan baik, saudara. Bukan menyia-nyiakannya. Begitu. Mungkin ada seperti yang gambar ini, menahan waktu. Ada yang bisa menahan waktu, saudara? Tidak akan bisa. Waktu akan berjalan terus. Dia akan mengalir dan tidak akan pernah kembali. Umur kita juga seperti itu. Karena ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Yang berikutnya, waktu, karena waktu kita yang kita miliki adalah jahat. Rasul Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini jahat. Dia mau mengacu pada kehidupan di akhir zaman, di mana kejahatan semakin meningkat. Ketika teknologi semakin canggih, maka kejahatan juga semakin banyak dan beragam. Karena itu kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana, jangan menyia-nyiakan waktu dengan hidup yang berkanjang dalam dosa. Tadi pagi saya mendapat WA. Saya lihat profilnya wakil bupati. Saya kaget. Wah, betul nggak ini Pak Wakil Bupati kok WA saya? Gitu kan, dalam hati saya, siapa saya kan begitu. Gitu. Lalu saya tanya, dia bertanya nama dengan siapa begitu, saya jawab dengan nama saya. Padahal di WA saya kan di situ sudah ada nama saya kan. Nah, saya sebut nama, dia menanyakan nama gereja. Apakah ini GB Rayon 3, GB 3 Raksa Rayon 3, saya bilang betul. Lalu berlanjut, wah ini saya pikir, wah mengganggu ibadah juga nih. Sampai bolak-balik begitu, enggak konsentrasi juga, ini apa tujuannya. Dia mengatakan mau ngasih bantuan. Minta stempel gereja sama minta nomor rekening. Wah seneng Jong, seneng enggak saudara? Pasti seneng kan? Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Saya pikir wah ini akan ada pencalonan, ini ada ini tahun politik ini ke depan ini. Waduh. Lalu kan saya penasaran nih. Lalu saya tanya Intel dari Polsek saya tanya. Ya, ini si Kevin mungkin tahu ya, nanti bisa dibantu lah. Saya tanya, Pak, tahu nomor HP-nya Pak Wakil Bupati enggak? Saya bilang gitu. Waduh Pak, sorry Pak, saya enggak tahu, enggak punya. Ada apa Pak? Penting ya? Bukan begitu, saya di WA oleh Wakil Bupati, masa WA-nya ke saya seperti itu gitu kan. Wah, enggak mungkin Pak, gitu. Enggak mungkin. Karena kalau Wakil Bupati pasti dia menyuruh ajudannya, anak buahnya begitu, untuk menghubungi. Dan data gereja pun sudah ada di Kesbangpol. Dan di kita pun juga ada data gereja. Begitu. Seperti itu, saudara. Nah, saya jadi penasaran juga begitu. Kalau itu benar, ya puji Tuhan. Tetapi kalau nggak benar, inilah kejahatan. Orang mengaku-ngaku diri seperti itu. Betul nggak, saudara? Sudah pernah nggak dapat SMS nyasar? Waktu hari Kamis kemarin, di sini pun juga ada begitu. Gereja ditelepon, kering gitu kan, gereja ditelepon. Tak angkatlah, ngomongnya begini, nomor telepon Anda akan segera ditutup. Untuk mengetahui lebih jelas, silakan menghubungi kontak customer kami di nomor di angka 8. Begitu. Di angka 8. Lalu waktu yang lalu saya pencet angka 8, ya Mbak, ini ada informasi seperti ini.
Betul enggak? Dia nanya, dengan siapa? Dengan Pak Sulis, saya bilang begitu. Itu telepon atas nama siapa? Waduh, atas nama siapa ya? Coba dicek lah. Saya gituin, saudara. Setelah dicek, bukannya dicek, ditutup, saudara. Pasti dia mau melakukan kejahatan, mau menipu. Kenapa? Kalau di Telkom data ini sudah ada nomornya. Begitu. Ada waktu yang lalu penjaga di sini namanya Luki. Selamat Pak, Bapak mendapat mobil. Gitu, mendapat mobil, hadiah mobil dari ini. Yang jaga sini apa jawabnya? Oh terima kasih Pak, di rumah saya sudah banyak mobil, ada 5. Buat Bapak aja. Gak muat. Yang nelpon itu kurang ajar gini-gini macam-macam lah. Dengan teknologi yang semakin maju, saudara, kejahatan makin meningkat, makin canggih juga. Semalam saya nonton televisi, kejahatan. Ada seorang bapak dan anak, dia mau ke warung kopi, dia mau minum kopi gitu kan. Tetapi ternyata warung kopinya tutup. Wah, karena warung kopinya tutup, maka dia masuk sendiri, mau bikin kopi sendiri. Akhirnya ngambil beberapa renteng kopi itu dibawa keluar. Ternyata kepergok, saudara, ketahuan. Ternyata orang ini mau mencuri. Yang dicuri apa? Kopi. Kopi rentengan itu akhirnya ditangkap, bapaknya lolos, anaknya digebukin. Waduh, saudara. Akhirnya melihat begitu, bapaknya kan pulang ke rumah, begitu mungkin, waduh kasihan anak saya digebukin, sampai saya di televisi itu teriak-teriak, saudara. Akhirnya bapaknya menyerahkan diri ke polisi karena kasihan anaknya dimasuk penjara sendirian gitu. Mau ngopi, warungnya tutup, malah mau mencuri. Kalau saudara datang ke warung kopi, kopinya tutup, ya sudah pulanglah. Ya saudara, kalau mau ngopi boleh ke rumah lah, datang ke rumah. Gitu saudara. Jangan sampai seperti itu. Kejahatan macam-macam bisa terjadi saudara. Karena memang mungkin karena ekonomi juga sulit hari-hari ini. Situasi tantangan yang begitu berat bisa membuat sampai seperti itu. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Pergunakan waktu itu dengan baik. Dan jadilah orang yang arif. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bangkit jadi pemenang melalui ayat ini, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama katakan bersama saya, 1, 2, 3. Katakan kepada diri sendiri, saya mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti harus ada usaha. Untuk menjadi pemenang kita harus ada usaha. Tidak bisa diam-diam menang. Tidak bisa diam-diam menjadi juara bulu tangkis, gak ada. Gak ada saudara. Diam-diam di rumah jadi juara lari, kapan larinya? Dalam mimpi. Begitu. Saudara, gak bisa, jadi harus ada usaha. Demikian juga untuk kita jadi pemenang harus ada usaha. Mengerti kehendak Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus tadi, saudara, yang kedua, ini berbicara juga bagaimana Paulus mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sehingga nama Tuhan, keharuman nama Tuhan itu tersebar di mana-mana. Yang dimaksud kehendak dalam Tuhan dalam perikop ini hidup sebagai orang arif dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Inilah yang dimaksud kehendak Tuhan itu. Tetapi demikian saudara, namun masih ada kehendak Tuhan yang lain, yaitu yang sering kali kita lupakan, yang sering kita lalaikan untuk melakukannya. Yaitu apa? Menjadi murid Tuhan Yesus. Sebelum orang lain kita jadikan murid, dimulai dari hidup kita terlebih dahulu menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu keluarga kita, sanak saudara kita yang paling dekat terlebih dahulu. Ajak sama-sama mereka untuk jadi murid Tuhan. Dan kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi.
itulah kehendak Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan ini? Kalau belum, ayo kita di tahun 2023 kita lakukan itu. Karena itu gembala-gembala kul sebagai tempat untuk kita memuridkan, mari kita sama-sama bergerak supaya lebih banyak lagi orang-orang yang dimuridkan. Kul-kul baru kita bisa buka supaya pemuritan ini terus berkembang, terus bertumbuh, berkembang. Dan banyak orang-orang Kristen yang menjadi murid Tuhan Yesus, murid yang sejati. Kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, tinggal bagaimana kita sadar untuk kita melakukannya. Jangan tunda-tunda waktu lagi, saudara, karena kesempatan tidak bisa terulang kembali. Jangan sampai ada penyesalan di belakang. Kadang-kadang kita kan suka, menyesal kan gitu kan. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Siapa yang pernah mengalami penyesalan, saudara? Pasti kita semua pernah mengalami penyesalan ya. Lawan kesalahan, kenapa lakukan ini, menyesal. Ya, biasanya memang menyesal di belakang. Kalau di depan itu namanya DP. Ya, atau pendahuluan. Jadi, penyesalan itu di belakang. Biarlah kita gereja Tuhan hari-hari ini bangkit, jadilah pemenang. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Untuk kita bangkit menjadi pemenang, mari kita hidup menjadi orang yang arif. Mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Biar hidup kita menyenangkan Tuhan senantiasa. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya di tahun 2023 ini kami akan bangkit menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah memberkati kami. Hari ini kami melepaskan berkat-berkat bagi hamba-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya apa yang kami lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Saat ini kami melepaskan berkat-berkat bagi hamba-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Terus perbesar kapasitas hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan penggembalaan di sub 3D. Kami serahkan penggembalaan di 3 raksa ya Tuhan. Karya-Mu semakin luar biasa terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Berkati Ibu Titi, berkati Yehuda, berkati Delviat, berkati Simbah ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam, salam semuanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami atas nama jemaat dan pengerja mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Sulis yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini? Ada? Kalau ada boleh lambaikan tangan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan hamba Tuhan untuk mengenal hambanya dengan lebih dekat lagi. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, tanggal 11 Januari pada pukul 19.30 ada ibadah tengah minggu melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bergabung melalui Zoom setiap hari Rabu. Nah, biasanya link Zoom ini dibagikan melalui grup GBI Tiga Raksa. Kalau Bapak Ibu belum tergabung di grup WA GBI Tiga Raksa, bisa menghubungi pengerja karena semua informasi ada di grup GBI Tiga Raksa. Selanjutnya, kelas bimbingan pranikah secara online angkatan baru diadakan mulai tanggal 18 Januari 2023, wajib bagi pasangan yang akan menikah untuk 6 bulan ke depan. Atau Bapak saudara-saudara yang sudah mendaftar bisa segera untuk merespon supaya nanti pada hari tersebut bisa hadir atau bisa menghubungi kontak yang tersedia di monitor. Selanjutnya dibuka kelas KOM secara online angkatan baru yaitu KOM seri 100 dimulai pada tanggal 30 Januari dan KOM seri 200 dimulai pada tanggal 31 Januari. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Departemen Pengajaran atau Bapak Ibu di tempat ini bisa segera menghubungi pengerja di tempat ini. Karena kapasitasnya terbatas, karena secara online biasanya itu rebutan untuk bisa masuk. Jadi segera daftarkan diri Bapak Ibu yang akan mengikuti KOM seri 100 ataupun seri 200. Selanjutnya wisuda KOM seri 100, 200, 300 dan 400 secara online diadakan pada hari Selasa 17 Januari 2023 pada pukul 19.30. Pendaftaran bisa menghubungi konter pelayan jemaat di tempat ini. Yang terakhir kami mengajak Bapak Ibu hari ini untuk memberikan persembahan umum dan persembahan untuk perawatan gedung gereja. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahannya masing-masing. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kekuatan, kesehatan, segala aktivitas kami Engkau senantiasa menopang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan, kami bukan dengan tangan yang hampa, tetapi kami memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita ya Tuhan. Bahkan di antara anak-anak-Mu saat ini kalau ada yang mengembalikan perpuluhan, kami sangat percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku, selamatkanku dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, hingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa. aku. Mari angkatan kita semua arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih yang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan penuh dengan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya, umat-umat pemenang, sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.